Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jevani Natalistia Widya Putri dari kelas 11 MIPA 3 SMAN 1 Pagar. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral fungsi aljabar. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang integral tak tentu. Sebelum kita mempelajari integral tak tentu, apa sih integral itu? Integral adalah anti turunan atau anti derivatif. Maksudnya, integral kebalikan dari turunan. Jika teman-teman mempunyai fungsi f(x) dan ingin mencari fungsi f aksen x, maka fungsi f(x) diturunkan. Jika teman-teman mempunyai fungsi f aksen x dan ingin mencari fungsi f(x), maka fungsi f aksen x diintegralkan. Kita beralih ke notasi integral tak tentu. Integral f(x) dx, integral fungsi f(x) dx sama dengan f(x) plus c. Dan formula dasar integral tak tentu. Apabila kita ingin mencari integral ax pangkat n dx sama dengan a dibagi pangkat n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Beralih ke contoh soal. Integral 4x pangkat 5 dx. Sesuai dengan formula dasar integral tak tentu, maka ditulis sini 4 urut per 5 plus 1 x pangkat 5 plus 1 plus c. Nah, jadi hasilnya 4 per 6 x pangkat 6 plus c. Ini bisa diperkecil lagi dengan dibagi 2. 4 bagi 2, 2 per 3 x pangkat 6 plus c. Ini hasilnya. Yang kedua, integral 8x pangkat 3 plus 9x kuadrat dx. Nah, di sini 8-nya turun per 3 plus 1 x 3 plus 1 plus 9 per 2 plus 1 x 2 plus 1 plus c. Nah, selanjutnya 8 per 4 x pangkat 4 plus 9 per 3 x pangkat 3 plus c. Nah, ini masih bisa dioperasikan lagi. 8 bagi 4 2 x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus c. Ini hasilnya. Di sini kita masih di materi integral tak tentu. Dalam pengintegralan dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu pengintegralan dengan teknik substitusi dan pengintegralan dengan teknik parsial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengintegralan dengan teknik substitusi. Contoh integral 2x akar x kuadrat plus 6 dx. Di sini kita tidak bisa langsung menggunakan formula dasar integral tak tentu. Kita lakukan pemisalan terlebih dahulu. Misal yang di dalam akar x kuadrat plus 6 saya misalkan dengan variabel selain x yaitu f. Kemudian diturunkan 2x dx sama dengan df. Kemudian dx sama dengan df per 2x. Jika sudah melakukan pemisalan, kita kembali ke contoh soal yang pertama. Integral 2x akar e kuadrat plus 6 dx. Kemudian integral 2x dan yang di dalam akar kita ubah menjadi pemisalan di atas yaitu akar f. Dan dx kita ubah menjadi df per 2x.
Jadi 2x ini dapat kita coret jadi integral akar f df. Dapat diubah menjadi f pangkat 1/2. Nah, sudah seperti ini, kita dapat menghitung sesuai dengan formula dasar integral f pangkat 1/2 df sama dengan 1/2 plus 1 sama dengan 3/2 f pangkat 3/2 plus c. 1/3/2 itu sama dengan 1 kali 2/3, dapat ditulis 2/3, dan f pangkat 3/2 kita ubah menjadi f kali akar f plus c. Jika sudah seperti ini, f dapat diganti dengan pemisalan di atas menjadi 2/3 kali x pangkat 2 plus 6 akar x pangkat 2 plus 6 plus c. Ini hasilnya. Yaitu pengintegralan dengan teknik parsial. Dengan teknik parsial ini kita tidak bisa menggunakan dengan rumus yang sebelumnya. Kita menggunakan rumus ini. Integral U dikali dV sama dengan U kali V min integral V kali du. Nah, contoh. Integral 2x akar x plus 2 dx sama dengan 2x kita misalkan dengan U. Kita tulis. Lalu U diturunkan menjadi du sama dengan 2. Lalu akar x plus 2 kita misalkan dengan dv. Bisa ditulis dengan x plus 2 pangkat 1/2. Lalu dv kita integralkan menjadi v sama dengan 1/3/2 x plus 2 pangkat 3/2. Ya, kita sudah ketemu U, du, dv, dan v, maka kita akan mengoperasikannya ke dalam rumus ini, yaitu U 2x dikali 2/3 x plus 2 pangkat 3/2 minus integral v 2/3 x plus 2 pangkat 3/2 dikali du 2 sama dengan 2x dikali 2/3 menjadi 4/3 x plus 2 pangkat 3/2. Ini 2 kita keluarkan menjadi minus 2. Lalu 2/3 kita integralkan menjadi 2/3/5/2 dikali x plus 2 pangkat 5/2 plus c dengan 4/3 x plus 2 pangkat 3/2 minus ini kita kalikan menjadi 4/15, lalu 4/15 kita kalikan dengan 2 dan hasilnya 8/15 x plus 2 pangkat 5/2 plus c. Ini hasilnya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu integral tentu. Di integral tentu ini sedikit berbeda dengan materi sebelumnya, yaitu dengan mempunyai batasan atas dan batasan bawah, sehingga rumusnya integral fx dx dengan batasan atas b dan batasan bawah a sama dengan fx ba sama dengan fb min fa. Kita lanjut ke contoh soal. Integral 6x kuadrat plus 2x plus 3 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Selanjutnya yang di dalam kurung ini kita integralkan terlebih dahulu menjadi 6/3 x pangkat 3 plus 2/2 x pangkat 2
plus 3 X dengan batasan atas 2 dan batasan bawah 1. Selanjutnya 6/3 itu 2 X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus 3X dengan batasan atas 2, batasan bawah 1. Sesuai dengan rumus FB min FA, semua X ini kita ganti dengan batas atas 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat. Sesuai dengan rumus FB min FA, semua X ini kita ganti dengan batas atas 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 min, dan semua X ini kita ganti dengan batas bawah 1. Jadi 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 sama dengan 16 tambah 4 tambah 6 min 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 26 min 6 sama dengan 20. Ini hasilnya. Di sini tidak perlu ditambah plus C karena integral tentu hasilnya sudah ditentukan karena mempunyai batas atas dan batas bawah. Integral f(x) dx. Batasannya kita bisa membaliknya jika menambah minus di depannya. Sifat selanjutnya, nomor 6, integral f(x) dx dengan batas atas C dan batas bawah A. Dalam artian A antara A dan C jarak bilangannya jauh, maka dapat dioperasikan menjadi integral f(x) dx dengan batas atas B dan batas bawah A plus integral f(x) dx dengan batas atas C dan batas bawah B. Di sini A sebagai batasan paling bawah dan C sebagai batasan paling atas. B berisi bilangan-bilangan antara A dan C, boleh bilangan apapun. Contoh, integral f(x) dx dengan batas atas 10 dan batas bawah 3, di mana antara 3 dan 10 jarak bilangannya jauh, sama dengan integral f(x) dx dengan batas bawah 3 plus integral f(x) dx dengan batas atas 10, dan di sini boleh diisi dengan bilangan apapun, bisa 5, bisa 7, bisa 6, asalkan jika di sini 6, di sini juga 6. 7. f(x) dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Batasannya ini bisa kita jumlahkan dengan bilangan yang sama. Akan tetapi fungsi
fungsinya kita kurangi dengan angka yang sama pula. Sama dengan nomor 8. Jika batasannya kita kurangi dengan bilangan yang sama, maka fungsinya kita jumlah dengan angka yang sama pula. 9. Jika fungsi f(x) fungsi ganjil dalam artian f min x sama dengan min f(x), maka integral f(x) dx dengan batas atasan a dan batas bawah min a, maka sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika f(x) fungsi genap f dalam artian f(x) sama dengan f min x, maka integral f(x) dx dengan batas atas a dan batas bawah min a sama dengan 2 integral f(x) dx dengan batas atas 0 dan batas bawah min a. Batasan ini bisa kita balik dengan menghilangkan minusnya. Jadi sama dengan 2 integral f(x) dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Sekian materi integral dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Jevani Natalistia Widya Putri dari kelas 11 MIPA 3. Dan saya Desti Etika Pratiwi dari kelas 11 MIPA 3. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.